Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan dulu studi kristalisasi kita dari kitab Roma. Tema yang kita angkatkan masih mengenai penghakiman. Karena di sini Paulus menguraikan soal penghakiman ini dengan dua konteks yang sangat berbeda. Jadi di pasal 1 ayat 18 ya, pasal 2 ketika Paulus menguraikan bahwa semua manusia berdosa, di sana dia menjelaskan mengenai penghakiman ya, jangan engkau menghakimi karena engkau juga berbuat hal-hal yang yang kau hakimi orang lain. Jadi istilahnya engkau menghakimi dirimu sendiri. Nanti kita lihat ini. Jadi sementara yang sudah kita bahas kemarin adanya di pasal 14 ayat 15 sampai pasal 15 ayat 7. Itu berbicara soal jangan menghakimi, tapi konteksnya di antara orang percaya soal makanan, soal hari tertentu. Ya nggak penting karena kerajaan surga kan bukan soal makan minum. Jadi Paulus bilang udahlah saling terima aja, jangan bikin saudaramu tersandung ya. Ini konteksnya sangat beda sekali ya. Nah ini kita di pasal 1 ini Paulus sedang mengungkapkan kondisi manusia secara umum, semua manusia. Orang Yahudi, orang bukan Yahudi, semuanya sudah berbuat dosa. Jadi kalau orang menghakimi dalam konteks seluruh manusia yang sudah berdosa itu ya itu artinya sama. Jangan menghakimi diri sendiri. Jadi kalau sudah lihat ini sangat beda ya di sini yang di pasal 14 itu soal penghakiman di antara orang percaya dan itu pun soal yang remeh, makanan, soal hari tertentu dan sebagainya. Saya mau bicara dulu mengenai konteks karena gini. Segala sesuatu ditentukan oleh konteksnya, ya. Karena ini orang banyak mengambil ayat-ayat jangan menghakimi, langsung dia menerapkan artinya begini, jangan negor. Kalau ada orang berdosa, jangan ditegur, apalagi khususnya hamba Tuhan, gitu ya, pendeta, jangan. Ya, kau jangan saling menghakimi lah, katanya begitu kan. Nah ini kan di luar konteks dia ngambil ayat ini. Ini kan soal ayat makan minum pakaian ya, soal remeh-remeh lah. Ya itu janganlah kau menghakimi, udah terima aja tanpa mempercakapkan pendapatnya. Karena ini soal yang remeh, kerajaan surga bukan soal makan minum pakaian. Tapi kalau dia ngomong, ada orang ngomong tentang beritakan kerajaan surga tapi ujung-ujungnya duit terus. Mintain uang, nipu juga dengan ayat-ayat. Nah, kan orang yang begitu gimana? Mau ditegur, dia biarin aja. Apalagi dia sudah ngomong bicara depan umum. Ya harus ditegur juga depan umum. Karena Alkitab juga katakan, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah. Ya. Misalnya ada orang beritakan gitu, ngomong, gak ada sedikit pun diberitakan tentang Injil, tentang salib Kristus, kemenangan Kristus. Gak ada sedikit pun. Hanya seperti motivator aja, ya. Nah orang-orang yang begini memang perlu diingatkan agar jangan menipu umat Tuhan. Kasihan umat Tuhan ini emang, maaf ya kalau saya bilang, emang dibilang tuh domba. Domba itu ada satu cirinya. Ya maaf ini ya umat Tuhan. Dia itu cenderung gampang sesat domba itu. Ya kalau saya bilang agak apalah, kurang lah ya. Domba kurang, agak gampang disesatkan gitu loh. Lugu-lugu begitu ya, kasih cemot-cemot ayat terus percaya saja. Nah ini orang yang begitu harus ditegur ya. Hanya nanti kita melihat konteks yang Paulus itu nasihatin Timotius bilang, tegurlah mereka di depan semua orang supaya yang lain itu takut. Itu konteksnya Timotius sebagai representatif rasul Paulus menegur para penatua. Kita tahu para penatua itu diangkat oleh para rasul zaman gereja mula-mula itu begitu.
para penatua yang untuk menggembalakan satu komunitas, biasanya per kota, diangkat oleh para rasul, sehingga para rasul punya otoritas atas, ya kayak anak rohaninya lah. Jadi kita tegur ya, karena Timotius pun dilarang kalau sama orang tua ya jangan keras, ya ingatkan juga, tapi jangan keras, kau harus menghormati juga kalau orang yang lebih tua. Nah, saya juga mengatakan jangan sembarangan orang main tegor-tegor aja. Ada anak muda misalnya, pengetahuan Alkitabnya juga belum terlalu seberapa, tapi karena dari aliran tertentu dia menghantam aliran yang lain. Nah, itu juga dan nggak sopan gitu ngomongnya. Saya baru kemarin tadi malam saya dengar ada seorang muda, itu saya lihat sih tampangnya masih muda sekali. Dari aliran tertentu saya tahu itu, dari omongannya ketahuan alirannya. Dia menghantam satu aliran yang lain, ya. Dia bilang ini perempuan ini khotbah, dia nggak sebut namanya, nggak ada sedikit pun rasa sopannya lah, ya. Menghantam aja begitu. Jadi ya itu juga ada Alkitab melarang yang begitu, jangan ya. Tahu diri juga lah, ya kalau memang mau menegur, memang ya tahulah siapa dirimu dan siapa yang kau tegur, gitu loh. Misalnya udah hamba Tuhan sudah tua, dia sudah apa ya, kita kalau mengingatkan ya tahu diri lah, itulah intinya ya, tahu diri ya. Jadi nggak sembarangan nyatakan apa yang salah, ya semua yang salah kita sikat semuanya begitu. Wah, bukan begitu ya, itu juga nggak boleh ya. Tapi kita inilah ya, saya mau bicara dulu mengenai konteks inilah ya, karena segala sesuatu itu misalnya menghakimi, boleh menghakimi asal adil ya, lihat konteksnya lah ya. Nggak mungkin orang nggak menghakimi dalam arti menilai dan menegur ya. Nggak mungkin orang hidup tanpa menghakimi, menilai dan menegur. Gimana kita bisa hidup kalau nggak saling Alkitab udah bilang juga saling. Ada 13 kali saling menasihati, saling mengingatkan, saling menegur, saling membasuh kaki, saling mengasihi dan sebagainya. Nggak mungkin itu hidup tanpa itu. Hanya ya lihat konteksnya lah, ya gitu aja lah. Nah sekarang saya mau bicara konteks dulu ini, karena konteks ini banyak orang ngomong-ngomong konteks, nyatanya beda juga ya. Jadi saya mau coba dulu bicara tentang konteks sebelum bicara soal penghakiman ini ya. Yang di pasal 1 ya, Roma yang di pasal 1 ini. Karena ini sebenarnya tidak terlalu sulit juga ya tema ini, cuman konteks ini saya perlu juga tahu. Supaya kita sepakat ya kalau ngomong konteks itu apa. Nah, konteks itu berasal dari istilah Latin. Ya. Kon itu artinya bersama. Textus itu artinya terjalin. Jadi textus. Kon itu bersama, textus terjalin. Jadi kalau digabung ini istilah ini Latin ini artinya terjalin bersama. Ya. Kalau istilah Latin ini diterapkan kepada literatur, itu artinya ada jalinan pikiran bersama. Connection of thoughts, ya. Jadi kalau suatu alinea biasanya ada satu atau dua pemikiran di situ kan. Di sini alinea berikut, alinea lagi. Ini kalau tulisannya bagus literatur itu ya, itu pasti ada sambungannya. Misalnya di sini misalnya seseorang sedang bicara tentang kehidupan seseorang. Barangkali dia bicara di sini masa kecilnya, di sini tentang sekolahnya, tentang pelayanannya, ya, nyambung. Nggak mungkin di sini masa kecilnya tiba-tiba ngomong negara lain, nggak. Ya, jadi konteks itu artinya ada jalinan pikiran ada jalinan, ada pikiran-pikiran yang terjalin bersama. Itu sebabnya kalau mau mengerti pikiran ini, lihat pikiran di atasnya dan pikiran di bawahnya. Karena literatur yang bagus itu pasti terjalin dia, agar kita lebih ngerti pikiran yang di sini. Karena kalau kita cuma ngambil di sini aja, ndak kita kaitkan dengan pikiran di atas maupun pikiran di bawahnya, jangan-jangan kita salah ngerti. Ya. Nah, oke lah, sekarang kayak bercontoh. Saya ingin kita jelas dulu ya, karena konteks ini ternyata banyak juga
teolog-teolog ngambil di luar konteks. Saya bercontoh ya dalam dunia kekristenan yang paling umum lah, yang doktrin tentang setan itu loh, ya, yang dasar setan ini. Kan doktrin tentang setan itu dibilang begini, setan itu katanya namanya dulu Lucifer, putra fajar itu katanya dulunya malaikat yang baik, yang katanya suka muji-muji Tuhan. Kemudian karena dia sombong, terus dia memberontak kepada Tuhan, terus dia menarik sepertiga, itu ngambil ayat-ayatnya dari tomot-tomotnya dari apa, Wahyu itu. Ambil sepertiga malaikat lain, dia berontak, jadilah dia iblis. Ini ayat dari mana? Ini cerita dari mana dongeng ini? Dongeng ini dari ayat-ayat yang dicomot. Yang pertama, Yesaya 14 itu konteksnya jelas dibuat tentang Raja Babel. Judulnya juga jelas, pembicaraan juga jelas. Hanya di situ ada ayat dia meninggikan diri begini-begini. Itulah dicomot, diterapkan ke iblis. Bayangkanlah itu. Konteks Raja Babel dicomot, dimasukkan ke iblis. Ya. Kemudian dari Yeskiel 28 itu tentang Raja Tirus. Ya. Yang itu juga bicara dia ingin menjadi sempurna, meninggikan diri, ya. Padahal itu bicara itu soal itu manusia. Itu konteksnya juga dibilang sih di Taman Eden, ya. Kalau diterapin sebenarnya mau dicomot lebih cocok ke Adam itu. Tapi terus saya perhatikan konteksnya Raja Tirus dicomot ayat itu, dimasukkanlah ke cerita iblis, sehingga akhirnya terjadilah suatu cerita, ya, dari comot-comot ayat, ya, di luar konteks, ya. Udah jelas di luar konteks itu, karena konteks Yesaya 14 itu jelas Raja Babel, konteks Yeskiel 28 itu jelas Raja Tirus, ya. Yang di Wahyu juga menarik bintang itu di kitab Wahyu itu simbol daripada Son of God, ya, manusia, ya, manusia. Jadi dicomot, jadilah satu cerita. Dan cerita ini dipercayai dalam dunia kekristenan sampai detik. Mayoritas orang Kristen kalau ditanya dari mana iblis, oh, dari malaikat dulu. Dulu dia baik, dia Allah. Ini di luar konteks sama sekali. Karena kalau mau tahu iblis itu dari mana kan gampang kalau melihatnya. Saya udah banyak lah cerita itu, nggak saya cerita lagi lah di sini. Jadi ini konteks ini kelihatan sederhana tapi dilanggar-langgar juga. Itu perlu saya lebih detail dulu, ya. Konteks ini menurut kamus lah, ya, supaya kita nanti sepakat dulu tentang konteks ini. Karena kalau di sini udah nggak sepakat, susah. Nanti saya mau bicara dulu konteks, ya. Konteks ini kadang-kadang orang baca Alkitab itu terkait dengan dua hal. Ini saya ngomongnya terus terang, ya. Barangkali nggak senang didengar sama hamba-hamba Tuhan, tanda kutip, ya. Atau aliran-aliran yang terikat dengan aliran yang makan dari pelayanannya itu. Jadi gini, kan dalam dunia kekristenan udah biasa itu, kita digaji, ya, aliran manapun menggaji katanya. Padahal itu di Alkitab nggak ada yang begitu. Alkitab itu melarang ajaran Bileam, ya, Nikolaus yang bikin hierarki dan sebagainya. Banyak itu udah larang itu. Tapi karena dalam dunia kekristenan, ya begitu. Kalau seorang tinggal di satu aliran tertentu, dia tuh dibayar, dia makan dari aliran itu, ya. Dia teologinya ya harus teologi aliran itu, ya. Barangkali dia melayani di denominasi itu atau dia melayani di sekolah teologi itu alirannya. Kalau dia ngomong di luar alirannya, waduh, bisa dikeluarin dari sekolah teologinya itu. Atau dia bisa dipecat dari gembala sidangnya atau bagaimana? Bisa saja. Karena nggak boleh. Kalau sudah aliran itu, ya sudah di situ. Nah, ketika dia dikuasai oleh alirannya, yang akhirnya terkait dengan perut. Ini saya serang nih bilang nih. Kalau orang terikat dengan alirannya, aliran teologi tertentu, dan perutnya itu tergantung dari situ, juga dia kemuliaannya. Karena di aliran itu apalagi kalau mayoritas, ya kan banyak pendukungnya, ya, dia akan ngomong dan banyak orang mendengarkan dia karena memang sealiran. Bukan soal dia ngomong benar apa enggak sealiran.
Ya, dia sudah punya masa begitu ya. Nah, jadi kalau orang itu sudah diikat oleh aliran tertentu, ya, ketika dia baca Alkitab, dia akan membawa alirannya itu. Dia nggak lihat konteks. Itu saya bilang tadi, misalnya alirannya itu mengajarkan, hampir semua aliran Kristen ya di dalam dunia kekristenan yang ngajarin iblis itu dari Lucifer, dari malaikat baik jatuh. Nah, kalau dia baca itu di Yesaya 14, di Ezekiel 28 maupun di kitab Wahyu sepertiga itu, dia akan bawa itu, dia nggak akan lihat konteks. Walaupun jelas-jelas dengan matanya itu dia lihat itu, oh konteksnya ini Raja Babel di Yesaya 14, ini konteksnya Raja Tirus, dia nggak akan lihat itu. Karena apa? Karena dia sebenarnya dia tidak melakukan eksegesi. Eksegesi itu menarik keluar, tapi dia melakukan eksegesi, nggak eks ya, eks. Eksegoma itu menarik keluar istilahnya itu. Dia nggak narik keluar, nggak menarik apa yang di Alkitab bilang. Dia memasukkan sesuatu. Eksegesi, memasukkan pikirannya yang sesuai dengan alirannya, yang dimana dia hidup, perutnya dari situ, makannya dari situ, kemuliaan manusianya juga dari situ. Dia masukkan itu ke dalam itu, dan dia menafsirkannya. Dia sebenarnya bukan menafsirkan itu. Menafsirkan itu artinya harusnya eksegese, menarik keluar harusnya. Tapi enggak, dia memasukkan ke dalam. Karena apa? Dia bukan orang bebas. Dia nggak bisa memahami sebenarnya Alkitab. Karena apa? Dia bukan orang bebas. Paulus itu orang bebas. Dia tawanan roh. Dia bebas dari siapapun. Dia nggak takut bicara apapun. Dia tegur Petrus juga dia tegur aja. Nggak ada dia nggak makan dari apa mungkin gereja di Yerusalem atau apa, enggak, dia bebas, dia hamba roh. Jadi apa yang roh bilang ya dia sampaikan. Nah, ini harusnya begini. Alkitab ini kalau dibilangnya nggak susah-susah banget juga. Saya belajar pernah itu teknik sipil kan, dulu saya latar belakang teknik sipil. Ada pelajaran-pelajaran itu lebih ribet daripada yang ini. Tapi kenapa Alkitab banyak orang itu? Ya karena udah diikat aliran. Ya. Jadi diikat oleh soal perut dan diikat soal kemuliaan manusia. Alirannya itu kan. Jadi saya bukan nggak belajar semua aliran, ya. Tunggu dulu lah. Coba kita lihat dulu di kamus ini konteks. Kita kesini dulu ya. Ini saya ngoceh ke sana kemari dulu lah. Soal konteks ini. Payah ini soalnya. Ini dalam bahasa Inggris ini konteks ini, ya. Apa nih konteks ini? Dia bilang begini. Konteks itu adalah the situation atau kondisi dalam mana sesuatu terjadi dan akan menolong kamu untuk memahami kejadian itu. Ya, kalau ada sesuatu terjadi, engkau harus melihat dulu situasinya. Ya, supaya engkau paham kejadian itu. Ini yang dimaksud konteks itu ya. Yang kedua artinya bahasa Inggris. Ini konteks itu artinya kata-kata yang datang sebelum atau sesudah suatu istilah. Itu konteks apa ya? Suatu istilah. Ah, ini kayaknya harusnya ngerti lah ya. Coba kita lihat kamus bahasa Indonesia. Ini saya ada kamus bahasa Indonesia ini. Ya, edisi keempat ini, ya. Kamus besar bahasa Indonesia, ya. Konteks itu apa di sini dibilang? Dalam linguistik ini, konteks itu bagian suatu uraian atau kalimat ya yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Atau dikatakan yang kedua, situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Jadi konteks itu sebenarnya hal yang sederhana juga. Setiap orang harus melihat konteks kok, ya. Karena apapun juga dibolehkan sesuai konteksnya. Misalnya membunuh, ya kalau lagi perang, seorang prajurit dalam konteks perang ya boleh lah kalau dia kan menjalankan tugas negara. Atau misalnya bersetubuh, ya. Kalau dalam konteks suami istri ya boleh, ya. Apa? Negor. Boleh negor itu harus malah. Tapi lihat konteksnya juga. Itu yang saya bilang tadi konteksnya. Ini setidaknya di sini ada 3 nih ya. Pertama, kalau sebagai sesama orang berdosa, nggak boleh menghakimi. Sama aja itu artinya menghakimi diri sendiri. Paulus sudah bilang sini, semua orang berdosa. Orang Yahudi, orang Yunani, semua yang berdosa.
Nah, kalau sesama orang berdosa, janganlah kau menghakimi. Kau nggak boleh, nggak ada hakmu menghakimi. Karena kau menghakimi orang, kau juga berbuat begitu. Ya, itu makanya dibilang sini, jangan menghakimi. Konteksnya, sesama manusia berdosa. Nggak boleh. Tapi kalau konteksnya yang di sini, di pasal 14 itu konteksnya sesama orang percaya. Dan masalah yang dipeributkan itu soal makanan, soal hari. Kayak menurut Paulus ini bukan soal kerajaan, bukan soal penting lah. Kerajaan surga bukan soal itu. Begitu, ya. Sesuai konteksnya boleh. Ya. Kemudian yang tadi yang apa? Lihat konteksnya juga kalau mau negor, ya. Kau lihat dulu siapa dirimu, harus tahu diri juga. Kalau baru belajar Alkitab 10 tahun, 20 tahun terus langsung menghantam aja. Udah gitu nggak sopan juga, kau lebih muda, kau lebih tidak berpengalaman, kau tegur orang yang lebih tua, lebih berpengalaman, barangkali sudah banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan gitu, hantam aja. Karena dia beda aliran misalnya. Nggak boleh. Ya mikirlah, tahu dirilah gitu. Makanya Paulus juga bilang, jangan kau keras sama orang yang tua. Ya kalau menegur ya mungkin lebih lembut lah. Jangan main, saya lihat di medsos itu ada orang-orang muda, hantam aja. Ya, tanpa ada kesopanan gitu loh. Nggak bisa itu. Pokoknya segala sesuatu lihat konteksnya lah. Ya. Oke lah, ini kalau begini saya masuk di sini sebenarnya begini konteksnya Roma pasal 1 ini. Ya, jangan menghakimi itu. Ya intinya begini. Paulus menjelaskan dari pasal 1 ayat 18 sampai pasal sebenarnya semuanya ini sampai pasal 3 ini, dan kesimpulannya begini. Tentang orang Yahudi dan bukan Yahudi ya. Kesimpulannya ini, tidak ada yang benar. Tidak ada seorang pun berakal budi. Tidak ada seorang pun mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak, dan sebagainya. Kalau sudah begitu, lihat konteksnya ya. Semua manusia sudah begitu. Maka kalau ada manusia ini, negor manusia ini, Paulus bilang jangan kau. Kau nggak ada hak menghakimi. Karena kau berbuat apa yang mereka perbuat juga. Udah ngerti ya? Jadi kalau misalnya kita, ini nggak konteks kita lah kayaknya ya kan, sesama kita kan sudah percaya Tuhan. Ya kan? Ini hanya contoh saja. Orang yang di luar yang belum percaya itu tidak boleh saling menghakimi. Tapi kalau kita dalam Kristus boleh menghakimi dengan catatan juga. Persoalannya kalau remeh kayak yang makanan hari-hari itu janganlah menghakimi. Udahlah, terima aja lah. Yang seorang yakin ini makan ini hanya makan sayuran aja nggak boleh, udahlah. Yang seorang memelihara ini nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau mengenai hal-hal yang penting, kalau menurut saya jalan sesat itu ada 4. Ini harus ditegur nih orang yang ngomong gini nih. Pertama, guru palsu itu memanfaatkan kasih karunia Tuhan demi keuntungan jasmani. Ini harus ditegur nih, ya. Jangan dibiarin. Apalagi kalau udah apa ya, ngomong khotbah ngomong perpuluhan lah, buah sulung, duit terus. Ini harus ditegur nih. Kedua, orang yang mendukung ajaran Nikolaus, hierarki. Membenarkan hierarki. Ketiga, Isabel yang merampas otoritas, yang bilang akulah hamba Tuhan, ya pendeta, diurapi Tuhan, kau jangan main-main dan sebagainya. Nggak ngomongnya terang-terangan gitu, tapi ya dengan bahasa-bahasa halus, tapi ujung-ujungnya ya harus engkau menghargai aku gitu loh kira-kira. Kemudian Isabel, ini dagang ini. Dalam dunia kekristenan biasa ini, dagang ini. Ya. Ini harus ditegur nih. Jangan didiamin, karena ini prinsip. Inilah yang memecah tubuh Kristus. Menjadi ribuan denominasi. Saudara jangan diam. Tapi catatan ingat juga. Kalau engkau juga berbuat begitu, ya enggak. Selain kalau engkau juga makan dari meja Isabel, ya janganlah ngomong. Ya. Pastikan dulu bahwa kita tidak mengambil bagian ya dalam soal-soal yang Nikolaus, Isabel, Bileam dan guru palsu itu. Pastikan dulu baru engkau ngomong ya, karena Paulus bilang ya, kau berbuat begitu, kau ngomong gitu ya engkau juga begitu. Nggak bisa, nggak boleh ya. Jadi kembalilah ya kesimpulannya,
Menghakimi itu atau menilai, menegur itu boleh, memang dianjurkan. Cuma lihat konteksnya, lihat situasi, ya. Engkau siapa, dia siapa, perlu juga itu, tahu itu, supaya jangan nggak tahu diri gitu, main templak aja, ya. Jadi itulah ya, kira-kira ya. Apalagi nih, saya sebenarnya masih banyak nih mau bicara soal konteks, tapi sudah cukuplah dulu ya, sekarang ya. Atau inilah dulu, satu lagi nih, tanggung, saya udah bawa ini soal bukunya. Ini seorang, ini saya nggak usah sebut lah kalian namanya ya. Pendeknya ini seorang tokoh lah dari satu aliran tertentu. Ya, tokoh banget ini profesor. Nggak di sini tinggalnya, di Belanda sana. Tapi bukunya sudah diterjemahkan, ada 2 bukunya ini yang saya pelajari ya. Jadi prinsipnya begini, saya mempelajari buku itu, saya kayak makan ikan, dagingnya saya makan, tulangnya saya buang. Saya punya buku ada khusus karismatik, ada 400 buku yang saya udah kasih ke teman saya. Karena sudah saya ambil dagingnya, tulangnya. Tulangnya sudah dibuang. Tapi saya bilang sama teman saya, baca hati-hati tuh. Karena di sini juga banyak tulangnya juga. Tapi aliran yang lain juga ya banyak juga tulangnya. Ini salah satu nih. Aliran Injil ini ya, disebut saja. Jadi dia bicara soal 1 Korintus 15. Soal semua di sini harusnya semua dibangkitkan ya, satu orang mati, semua orang berdosa, satu orang benar, semua orang dibenarkan. Istilah semua dibilang akhirnya ditafsirkan sama dia ya, semua itu ya semua yang dipilih Tuhan. Karena apa? Alirannya bilang begitu. Kan Calvin bilang ya, dipilih sebagian dibuang ke neraka kekal. Jadi harus diikuti itu, biarpun konteksnya apapun ya sesuai aliran. Nggak peduli mau ahli apapun, nggak peduli. Jadi oke lah, simpulannya kembali menghakimi boleh ya, boleh menghakimi, menilai, menegur memang harus dianjurkan kok oleh Alkitab. Hanya lihat konteksnya ya, lihat dirimu, lihat juga orang yang kau tegur. Cek dulu engkau pun berbuat seperti dia juga atau tidak. Kau makan di meja Jebel juga atau tidak. Ya kalau kita bebas, kayak Paulus itu orang bebas, merdeka, dia cuma hamba roh, ya bolehlah. Orang kayak Petrus, dia lebih seniornya itu. Petrus itu seniornya itu. Kan duluan Petrus, dan Petrus juga kan salah satu pemimpin dari 12 rasul itu kan. Jadi Paulus itu juniornya itu. Tapi dia tegur di depan orang. Ya pastikan dulu ya, lihat konteksnya lah. Oke lah, puji Tuhan. Haleluya. Amin.